Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Akuntansi Manajemen. Nama saya Novelio Sitaki Ramadhani. Saya Irna Lestari. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang BSC yang digunakan oleh UMKM, yaitu Art Collection Production. Adapun sedikit opening aktivitas yang dilakukan oleh Art Collecting Production, yaitu proses bordir. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara tentang balance scorecard dari usaha mikro Art Collection Production. Di sini merupakan tugas dari mata kuliah akuntansi manajemen yang dibimbing oleh Ibu Karlina Gazala Rahman SE MAKAK CPA. Kemudian masuk di profil usaha. Data perusahaan, nama pelaku usaha itu CV Konveksi Seni Berkreasi. Namanya itu Art Collecting Production. Skala usaha itu usaha mikro, alamat kantor atau usaha Jalan Nuri Baru, Manunggal 22 Lorong 1 Tamalate. Bidang usaha itu jasa konveksi, tahun berdirinya 2016. Adapun nomor telepon yang tertera dan email dari Art Collecting Production itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada logo dari Art Collecting Production itu sendiri. Nah, produk Art Collecting Production antara lain yaitu jaket, baju, PDH, PDL, topi, tas, pakaian, seragam, batik, celana, dan berbagai souvenir. Art Collecting Production memberikan kualitas produk terbaik dengan mengandalkan ketepatan waktu dan pelayanan yang optimal, dengan menerapkan standar kontrol kualitas yang ketat dan berusaha menjadi perusahaan yang baik. Kemudian, adapun visi dan misi dari Art Collecting Production, visinya yaitu menjadi konveksi yang bisa menyediakan kebutuhan konsumen lokal maupun luar. Sedangkan misinya itu membangun hubungan kerjasama antara konsumen melalui konveksi, memberi peluang kerjasama dalam penyediaan sandang. Kemudian adapun struktur organisasi dari Art Collecting Production, dari pimpinannya itu oleh Ira Satya Muhammad Dong Said, bagian divisi administrasi oleh Alvira Putri Harayadi, divisi produksi oleh Nelly Saini SKM, divisi pembelanjaan oleh Dwi Saputri dan Wahyudin, bagian jahit oleh Maharani, bagian sablon oleh Rahmat Wahyudin, dan divisi packaging oleh Abdul Nawir. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu balance scorecard. Nah, balance scorecard atau BSC adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur dan mengelola kinerja suatu organisasi dengan pendekatan yang seimbang. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1992. Balance scorecard dirancang untuk memberikan pandangan yang komprehensif tentang kinerja organisasi. Nah, kemudian masuk di perspektif dalam BSC. Dalam BSC itu terdapat 4 perspektif. Yang pertama yaitu perspektif finansial, yang kedua itu perspektif customer, yang ketiga itu perspektif internal proses, dan yang keempat itu perspektif learning and growth. Nah, apa sih itu perspektif keuangan? Perspektif keuangan atau finansial dapat mempermudah pengukuran finansial dan memberikan ringkasan konsekuensi dari tindakan ekonomis yang sudah diambil oleh perusahaan. Ukuran kinerja finansial memberikan petunjuk apakah strategi perusahaan, implementasi dan pelaksanaannya memberikan kontribusi atau tidak pada peningkatan laba perusahaan. Jadi, dapat dikatakan bahwa perspektif keuangan dalam balance scorecard merupakan hal yang penting. Tujuan adanya perspektif finansial hubungan dengan profit perusahaan, misalnya laba operasional. Nah, adapun data keuangan dari Art Collection. Nah, di sini saya mengambil 3 tahun terakhir datanya dari 2020 sampai 2022. Nah, di sini pada tahun 2020 pada pendapatan di penjualan itu sebesar 4 miliar 860 juta dan HPP-nya itu sebesar 3 miliar 780 juta. Laba kotornya itu 1 miliar 80 juta. Nah, dari laba kotor ini kita kurangkan lagi dengan biaya-biaya operasional yang timbul dalam
periode 2020 ini. Jadi total biayanya itu sebesar 364.540.000. Nah, dari laba kotor senilai 1.080 juta ini dikurang dengan total biaya sebesar 364.540.000, maka diperoleh laba usaha sebesar 715.460.000. Di sini merupakan laba usaha sebelum pajak. Nah, begitu pula dengan 2021 dan 2022, proses pengurangannya itu sama. Nah, dapat kita lihat bahwa dari tahun ke tahun itu laporan keuangan art collecting itu mengalami kenaikan terus. Yang awalnya di tahun 2020 laba usahanya 715.460.000, di tahun 2021 itu menjadi 1.069.745.000. Kemudian di tahun 2022 naik lagi menjadi 1.639.303.500. Jadi art collecting production ini dalam setiap tahunnya mengalami penaikan terus, alhamdulillahnya. Oke, kita lanjut ke perspektif pelanggan. Nah, perspektif pelanggan adalah perspektif kedua yang digunakan pada balance scorecard dan berkaitan erat dengan cara perusahaan melayani pelanggan. Dalam hal ini, setiap pelanggan harus diperlakukan dengan layak, sehingga pelanggan mendapatkan rasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Adanya pelayanan yang baik akan membantu meningkatkan loyalitas konsumen kepada perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan memberikan pelayanan yang buruk, pasti konsumen mencari perusahaan lain yang memiliki sistem atau pelayanan yang lebih baik. Kemudian perspektif pelanggan. Nah, dalam perspektif pelanggan, art collection production itu berfokus pada 3 indikator. Yang pertama yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Mereka meningkatkan kepuasan pelanggan dengan melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, menggunakan umpan balik pelanggan yang telah melakukan order di usahanya untuk menilai kepuasan dan mengetahui area yang perlu diperbaiki. Yang kedua itu mempertahankan citra dan reputasi yang baik kepada pelanggan. Mereka mempertahankan citra dan reputasi usahanya dengan tetap amanah dalam melakukan produksi, menyelesaikan orderan dengan tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan request pelanggan, dan tetap menjalin komunikasi yang baik pada pelanggan dan tidak membeda-bedakan customer semua. Jadi semua customer itu diberikan pelayanan yang baik. Ketiga itu meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, mereka itu berkomunikasi secara jelas mengenai produk, kebijakan, dan proses order, memberikan informasi yang transparan mengenai harga, kebijakan, dan pengambilan barang, dan hal lain yang dapat mempengaruhi pengalaman pelanggan. Mereka juga menerima masukan dari pelanggan dengan terbuka dan responsif. Jika menerima keluhan dari pelanggan, mereka langsung menanggapi dan memberikan solusi yang memuaskan. Kemudian untuk materi selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh rekan saya Noveli. Yang pertama, perspektif internal proses. Perspektif proses bisnis internal melakukan penilaian mengenai seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja. Jadi, penilaian fokus kepada internal perusahaan. Adapun perspektif internal proses yang digunakan art collection production ini mengarah ke produk dan layanan yang ditawarkan. Mereka bagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama, terciptanya inovasi baru. Proses inovasi ini terdiri dari 2 komponen, yaitu yang pertama identifikasi keinginan pelanggan. Yang kedua, merancang produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Penting untuk diketahui bahwa kedua proses tersebut tidak memberikan tambahan pendapatan bagi perusahaan. Namun, berbagai unik yang didapatkan dari identifikasi keinginan pelanggan dapat berkontribusi besar pada produk dan memberikan nilai yang didambakan oleh konsumen. Yang kedua, meningkatkan program marketing. Art collection production dalam melakukan peningkatan
program marketing, ia menarik perhatian konsumen dengan memanfaatkan media sosial, iklan online, menggunakan video marketing, dan menunjukkan kualitas produknya melalui hubungan masyarakat juga. Yang ketiga, prosedur purchasing yang baik. Art collection production dalam melakukan pembelian bahan baku dari pihak ketiga dalam melakukan operasional usahanya, ia selalu melihat kualitas atau mutu dari barang yang ia gunakan, serta memperhatikan harga dan pengiriman barang yang tepat waktu. Dalam perspektif ini, karyawan menjadi aset berharga perusahaan yang harus dijaga. Tanpa adanya karyawan, proses pertumbuhan dan perkembangan perusahaan akan menghadapi banyak kendala. Selain itu, karyawan juga menjadi faktor pendukung dalam perspektif keuangan dan pelanggan. Di sisi lain, perusahaan juga perlu memperhatikan sistem dan prosedur kerja yang seperti apa yang perlu diterapkan dalam internal perusahaan. Terdapat 3 hal yang dijadikan tolak ukur dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan antara lain. Yang pertama, meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan kinerja karyawan dalam kemampuan mengelola sistem informasi dan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi karyawan dengan motivasi, dorongan, dan garis tanggung jawab. Kesimpulan, usaha mikro art collection production ini sudah menerapkan BSC dalam usahanya dengan menerapkan 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Walaupun dalam setiap aspeknya masih Adapun kurang katalog sempurna, dari Art tapi Collecting ia Production. tetap menyeimbangkan antara aspek yang satu dengan yang lainnya agar setiap seimbang dan saling melengkapi satu sama lain. Sekian dan terima kasih. Adapun katalog dari Art Collecting Production. And my thoughts floating up to the ceiling. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. Adapun sedikit dokumentasi kami pada saat melakukan wawancara pada owner Art Collecting Production. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.